Halo semuanya, welcome back at RF Channel on YouTube bersama dengan Ryan Filbert. Dan kita sudah kembali di hari Senin. Apa kabarnya kepada Anda semua? Dan seperti biasa, ketika kita sudah sampai di hari Senin, maka saatnya kita belajar kembali mengenai Forex. Nah, minggu kemarin kita libur dulu karena kan sudah full selama 4 bulan terakhir. Setiap hari Senin kita membicarakan mengenai Forex. Maka di video kali ini kita akan kembali membicarakan Forex mulai dari step by stepnya, karena banyak sekali yang bertanya, wah Mas Ryan bicaranya kali ini pemula, minggu depannya tiba-tiba ngegas, jauh sekali, kita kebingungan nih, bisa nggak dibuat dalam 1 bulan, dibuat secara step by step mulai dari level yang paling cetek, yang paling rendah, kira-kira seperti itu. Oke, masih bersama dengan Ryan Filbert dan juga Okta.id. Ingat, Okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi dan terdaftar secara resmi di Indonesia. Bila Anda ingin belajar mengenai trading forex dan juga berbisnis pada perdagangan forex derivatif yang benar, maka akan lebih baik Anda pergi ke yang sudah diawasi oleh badan regulasi yang terdaftar di Indonesia. Oke, nah apa yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini? Kita akan berbicara 4 level belajar forex dan ini adalah part satunya. Jadi Anda saat ini nonton untuk part satunya. Dan saya ingatkan sekali lagi, bila Anda belum memiliki akun, di mana beda sekali belajar saham dengan belajar forex. Kenapa? Karena belajar saham itu kalau di Indonesia sampai hari ini untuk trialnya itu biasanya kita hanya melihat isi aplikasinya saja, tapi kita tidak bisa melakukan transaksi. Dan kalau Anda bisa melakukan transaksi, biasanya terjadi order yang tidak sama dengan kondisi real, sehingga nanti ada perbedaan antara real dan juga virtual. Tapi kalau di pasar derivatif, pasar berjangka, itu biasanya untuk virtual tradingnya itu sama persis. Kenapa saya harus bilang begini? Karena ada yang tanya, Pak, saya berhasil loh ketika saya virtual di trading forex. Apakah sama nih, segampang ini, sombong banget segampang ini ketika pergi ke pasar yang sebenarnya? Jawabannya adalah sama. Yang beda adalah kegridian dan ketakutan Anda. Gitu. Jadi silakan Anda buka dulu, kalau misalnya belum memiliki akun, Anda bisa buka di okta.id untuk memiliki virtualnya dan verifikasi lengkap agar Anda juga bisa melakukan transaksi secara market real. Oke, kita akan mulai sekarang 4 level belajar forex bagian pertama. Ada apa sih yang namanya, ada berapa bagian dan seperti apa bagiannya kalau Anda mau belajar forex secara 4 level versi saya? Saya membagi belajar forex dibagi menjadi 4 tahapan, di mana tahap pertama adalah orang yang mengerti hal dasar. Orang yang kedua mengerti intermediate, yang ketiga adalah advance, yang keempat adalah profesional. Nah, biasanya orang justru memulai belajar forex itu dari intermediate. Loh, hal dasar enggak, makanya banyak yang bangkrut. Nah, kalau misalnya intermediate itu apa? Saya kasih tahu, yang nama intermediate itu sudah mengerti toolsnya untuk bisa menganalisa harga murah dan mahal. Padahal mereka tidak mengerti bahwa ada dasar-dasar pembentukan harga, dasar-dasar daripada contract size dan leverage pada bagian basic yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memencet tombol buy. Kenapa? Jangan lupa bahwa yang namanya pasar derivatif itu menggunakan leverage dan margin. Berbeda seperti pasar primer. Seperti kita bertransaksi membeli obligasi ataupun membeli saham. Itu tidak ada yang namanya exposure terhadap rekening Anda kalau Anda salah. Loh, memang ada bedanya. Sangat berbeda. Kalau yang namanya salah di saham, ya sudah tinggal tidur saja. Misal, saya beli harga saham 1000. Jadi RP50 ternyata, di mana Indonesia RP50 adalah yang paling rendah. Dia tinggal tidur karena sudah nyampe 50. Apakah akan hilang? Enggak, kecuali bangkrut. Tapi kalau misalnya dia kembali ke 2000, ya udah jadi untung. Dan tidak ada yang namanya harus bayar bunga dan ini itu tidak ada. Sedangkan kalau di derivatif, karena ada marginnya, karena ada pinjamannya, karena ada daya ungkitnya, sehingga kalau modal Anda kurang, justru Anda dalam bahaya yang besar. Oke, nggak apa-apa. Sebelum saya jauh-jauh, saya lebih baik ikut slide-nya aja nih, udah kita siapkan ya. Oke, hal dasar apa sih, Ryan, kalau kita mau berbicara atau belajar mengenai forex? Sebenarnya kita sebelumnya sudah memiliki cukup banyak video penjelasan. Anda bisa cek di bagian playlist pada YouTube channel RF Channel. Itu ada cukup banyak, setidaknya ada 15 video yang bisa Anda
pelajari. Ya namun konsekuensinya adalah satu dengan yang lain. Kadang saya membahas secara pemula, kadang secara intermediate. Nah, karena banyak yang request, saya akan kembali membuat seri untuk 1 bulan ini. Jadi part 1, 2, 3, 4 akan saya buat urut. Sehingga Anda tidak terlalu kesulitan bila mau belajar secara step by step. Tapi kalau Anda mau mendahului, silakan Anda coba cek video-video saya yang lainnya. Dan silakan akses playlist untuk bagian dari okta.id. Oke? Prinsip yang salah. Ini dia. Kadang-kadang orang kalau belajar ya, itu kan begitu dilihat ada 4 level, dia langsung kaget. Waduh, levelnya 4. Kalau saya tidak sampai di level profesional, maka saya trading forex bisa rugi. Itu biasa pemahamannya begitu. Tidak juga. Baik di tahapan manapun, rugi atau loss adalah sebuah hal yang biasa. Oke? Jadi, jangan Anda berpikir ketika Anda sampai bagian profesional, Anda menjadi mahasakti tidak bisa dikalahkan. Tapi pada bagian manapun yang namanya rugi, pasti akan selalu terbuka. Sama seperti saya bilang begini. Oh, kalau saya bukan pemegang surat izin mengemudi sampai dengan international driving license, maka saya mudah kecelakaan. Bener nggak? Oh, saya SIM-nya SIM lokal, SIM Indonesia. Apakah saya juga menyetir dan mudah kecelakaan? Enggak juga. Bahkan ada orang yang nggak pernah memiliki SIM, nggak pernah kecelakaan juga. Dan sangat jago nyetirnya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan antara level yang saya bagi, dan itu pun juga menurut saya, bila menurut orang lain juga bisa beda. Berdasarkan pengalaman saya bagi menjadi 4 bagian. Tapi kalau berdasarkan orang lain ternyata cuma dibagi menjadi 2, saya juga nggak tahu. Kan Anda bertanya versi Ryan, makanya Ryan menjawab versi Ryan juga gitu ya. Nah, jadi jangan Anda tunggu sampai profesional. Kenapa? Kalau Anda tunggu sampai profesional, belum tentu ketika Anda sampai bagian profesional, Anda membandingkan dengan kemajuan zaman, tiba-tiba profesional itu menjadi pemula loh. Bisa jadi seperti itu. Oke? Jadi ini bukan prinsip yang benar. Beda paling besarnya apa, Ryan? Bedanya biasanya ketika Anda berada di pemula, Anda ada di beginner, dan juga yang profesional. Biasanya yang profesionalnya akan lebih tahu apa yang dilakukan ketika terjadi kondisi yang buruk atau yang tidak terjadi sesuai dengan harapan dia. Dia lebih tahu. Kenapa? Karena sudah lebih punya pengalaman dan sudah lebih memiliki kekayaan dari tools dan juga strategi. Kira-kira seperti itu. Oke? Inilah checklist bila Anda mau belajar dari level 1 versi Ryan. Pertama, Anda harus tahu apa yang ditransaksikan pada broker forex. Yang kedua, apa bedanya pasar berjangka, biasanya orang Indo bilangnya pasar forex, dibandingkan dengan pasar saham. Yang ketiga, membaca harga, mengenal pip dan pipet. Ini juga kadang-kadang, apa ya, gitu ya. 4 adalah mengetahui spread, yang terakhir adalah mengetahui contract size. Jadi, 5 poin ini adalah poin awal yang harus Anda tanyakan. Jadi, kalau misalnya Anda pada saat ini trading forex, dan ternyata Anda tidak tahu apa yang ditransaksikan, apa bedanya dengan berjangka dengan pasar saham atau pasar primer, dan tidak tahu apa pip, apa pipet, tidak mengetahui spread, tidak mengetahui contract size, maka sebenarnya walaupun Anda sudah begitu jago sekali membuat suatu analisa teknikal yang sangat canggih, sebenarnya Anda masih kekurangan basicnya. Oke? Apa yang ditransaksi pada broker forex? Oke, secara gampang, kalau misalnya Anda sudah mendaftar di okta.id, Anda silakan login, maka Anda setidaknya akan melihat ada 3 warna yang berbeda. Kalau di aplikasi tidak ada, tapi kalau Anda membuka di web base, ataupun Anda mendownload pada MetaTrader di desktop Anda, maka Anda setidaknya akan melihat 3 warna yang berbeda. Yang atas, ini adalah currency. Yang tengah, ini adalah commodity. Yang bawah adalah index. Oke, currency adalah nilai tukar ya antara satu mata uang dengan mata uang yang lain. Komoditi ini adalah suatu barang komoditi ya, di sini adalah XAG dan SAU, artinya adalah emas dan silver. Yang terakhir adalah indeks. Oke, Anda juga bisa mentransaksikan indeks. Indeksnya tidak ada indeks Indonesia, di sini tidak ada indeks harga saham gabungan, ada Jerman, ada US 30, ada Yen, ada UK dan juga ada Nasdaq 100. Itu adalah indeks-indeks yang ada di dunia ya. Selanjutnya, apa beda pasar berjangka? Biasanya orang Indo bilangnya adalah pasar forex dibandingkan dengan saham. Yang paling Anda bisa lihat adalah terjadinya margin trading. Jadi kalau yang namanya membeli saham, itu margin adalah pilihan. Misal, Anda punya uang 1 juta. Tapi Anda bisa membeli di 1.200.000. Berarti kan 200-nya boleh dibilang adalah margin dong. Nah, kalau di pasar saham itu, hal tersebut menjadi sesuatu yang pilihan. Bisa Anda ambil, bisa nggak usah. Saya punya 1 juta, saya belinya 1 juta. Saya punya 1 juta, bayar 500.000. Kalau di pasar forex itu tidak bisa. Kenapa? Karena memang kalau Anda lihat di sini, posisinya Anda sudah ada yang namanya di sini ada margin.
Jadi sudah ada marginnya, sudah ada harus diambil. Kira-kira seperti itu. Nanti perhitungannya belakangan ya. Nah, selanjutnya adalah Anda harus tahu PIP dan pipet. Di mana PIP itu adalah 4 digit. Ya, kalau misalnya kita bicaranya adalah pasar forex gitu ya, nilai tukar, maka 4 digit. Kalau pipet adalah 5 digit. Ya, coba Anda perhatikan ya. Kalau PIP itu ada broker yang menggunakan 1.3800. Berarti kenaikannya 13801, 13802. Sedangkan kalau pipet 1.28500, 1.28501. Jadi boleh dibilang berapa angka di belakang komanya sih yang akan terbaca. Tentunya semakin panjang akan semakin detail. Karena kan kalau di sini berubah 00 menjadi 01 terjadi sebuah pipet dari 1 sampai 9 baru jadi 0 lagi, berarti baru depannya baru nambah kan gitu ya. Sedangkan kalau gold itu pip dan pipetnya itu adalah 2 digit di belakang 1 dan 2. Jadi pip adalah 1 digit, pipet adalah 2 digit. Gitu ya. Jadi Anda mesti lihat di bagian-bagian sininya. Kalau gold ya. Kalau ini pipet. Pipetnya dari XAG. Anda jadi ambil 3. Ini yang diambil 5. Ya. Jadi Anda harus tahu yang broker Anda menggunakan pip atau pipet. Tapi memang kalau untuk common pada saat ini sudah mengarah semua ke pipet. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kontrak size. Nah, kalau kontrak size itu Anda harus tahu bagaimana caranya sebuah size lot yang Anda beli. Kan Anda beli itu sama dong kayak beli saham. Itu 1 lot, 2 lot, 3 lot gitu. Ini juga 1 lot. Tapi bedanya adalah kalau di saham minimum 1 lot, kalau di sini minimumnya bukan 1 lot tapi kurang dari 1 lot. Anda bisa baca di bagian details yaitu kontrak size. Kontrak size-nya 100, lalu ada minimumnya biasanya. Minimum volumenya adalah 0,1. Ya, maksimumnya adalah 50 lot. Ini adalah 0,1. Ini adalah XAU, berarti emas. Nah, jadi kalau 1 lot sama dengan 100, maka waktu 1600.00 ini adalah pipet menjadi 1601, berarti terjadi kenaikan $1 pada harga emas dunia. Maka bila Anda memiliki 1 lot, maka Anda merasakan keuntungan $100. Dan demikian kalau turun. Nah, sedangkan kalau Anda mengganti dengan minimum volume, di mana volumenya 0,1, maka ketika 0,1 ini Anda beli, berarti setara dengan kontrak size 10. Berarti ketika 1600 menjadi 1601, maka kenaikan profitnya adalah 10. Dan demikian ketika turun $1 di harga emas dunia, maka menjadi rugi $10. Nah, kalau Anda berimajinasi atas pembelian fisik, jadi kan Anda bilang begini, waktu saya membeli emas terhadap US dollar, berarti kan saya menukarkan uang saya dan saya mendapatkan emas. Iya dong? Oke. Nah, ketika Anda mendapatkan emas, ketika saya memencet 1 lot, itu sebenarnya imajinasinya, saya sedang menukar uang saya seberapa banyak sih dibandingkan dolar yang saya keluarkan dengan emas yang saya terima. Nah, 1 lot itu sama dengan 100 troy ounce, jadi setara 100 troy ounce emas. Di mana 1 troy ounce emas adalah 31,1035 gram. Jadi 100 dikali 31,1035 sama dengan 3110 gram. Berarti kalau dibagi 1000 dari gram menjadi kilogram. Jadi ketika Anda memencet 1 lot, Anda itu sedang melakukan transaksi setara dengan 3 kilo emas. Wow, keren kan? Oleh karena itu loh, Ryan, saya kayaknya waktu pencet transaksi di broker saya tidak ditagih sebanyak 3 kilo emas. Nah, itulah yang Anda sedang lakukan. Transaksi margin yang sedang Anda lakukan. Oke, ini penting nih. Jadi kenapa Ryan harus perlu mengimajinasikan? Perlu. Kenapa? Karena ketika Anda pencet, itu setara dengan 3 kilo emas yang Anda pencet untuk 1 lot. Dimana Anda nggak keluar 3 kilo emas kan? Untuk transaksi pembelian Anda pada saat itu, Anda tidak mengeluarkan uang sebesar 3 kilo emas kan? Nah, disinilah transaksi margin atau broker yang ngutangin Anda lah, boleh dibilang, sedang terjadi. Oke? Nah, ini adalah checklist bila Anda mau belajar dari level 1, saya lanjutkan, margin dan swap. Nah, Anda tinggal lihat saja kalau Anda punya transaksi gitu ya. Ini ada transaksi, volumenya adalah 0,1 yang ditransaksikan apa, dibeli di berapa, stop loss dan taking profit. Kalau ada Anda setup akan muncul seperti yang paling bawah nih, di setup, lalu ditutup kapan, lalu price yang terakhir ditutup berapa, lalu ada commission juga, lalu ada swap ya, di sini ada swap. Nah, kalau margin tadi kita sudah bahas, kalau swap itu adalah
biaya inap. Biasa dihitung setiap jam 00.00 waktu server tersebut. Nah, jadi ketika 00.00 maka secara otomatis Anda harus bayar. Ya, ada broker-broker yang sudah menerapkan swap free, ada yang belum. Ada yang swapnya itu justru ketika Anda mengambil posisi akibat selisih daripada suku bunga, maka Anda justru bukan bayar malah dibayar. Nah, itu Anda harus pelajari dengan lebih baik dan lihat secara kolom pada details. Kalau misalnya pada aplikasi Anda bisa lihat properties seperti itu. Nah, yang terakhir tentunya adalah profit. Ya. Inilah checklist bila Anda mau belajar dari level 1. Nah, setelah Anda tahu bahwa ternyata exposure-nya ketika saya membeli satu lot sekian. Oh, saya tahu bahwa broker saya menggunakan 4 digit di belakang koma, 5 digit di belakang koma. Oh, saya tahu bahwa ternyata broker saya mengenakan swap. Oh, saya tahu kontrak size emas saya bukan 100, tapi 500. Ada loh yang kontrak size-nya bukan 100, tapi 500. Biasanya kodenya GOLD. Sedangkan kalau misalnya yang 100 itu commonnya menggunakan XAU US dollar. Gitu ya. Nah, ketika Anda sudah mengetahui itu semua, maka Anda harus mengetahui platformnya apa yang biasa digunakan untuk melakukan transaksi. Nah, platformnya kalau di Forex itu beda seperti Anda transaksi saham di Indonesia, broker masing-masing memiliki platform masing-masing gitu ya. Tapi kalau di Forex biasanya menggunakan MetaTrader. Nah, Anda silahkan download MetaTrader, di mana MetaTradernya ada yang menggunakan 4 atau 5, tapi biasanya 4. Kecuali yang 5 biasanya menggunakan akun market maker. Anda pakai untuk MetaTrader 4. Dan di dalam MetaTrader itu berarti Anda bisa mengorder, beli, dan jual. Jadi bedanya juga dalam transaksi di derivatif adalah Anda bukan hanya bisa buy duluan baru sell belakangan, tapi bisa sell duluan buy belakangan. Nah, yang selanjutnya beda adalah Anda bisa menerapkan yang namanya instant atau pending. Nah, kalau instant itu instant order itu biasanya ketika Anda buka kolom buy-nya, kolom transaksinya atau buy dan sell-nya, maka Anda akan type marketnya lah market execution, artinya adalah instant execution. Once harganya sama, once Anda masuk ordernya, maka disamakan dengan kondisi market. Berapa harganya pada saat itu. Sedangkan kalau Anda mengambil pending order, maka ada 4 pending order yang bisa Anda lakukan: buy limit, sell limit, buy stop, dan sell stop. Jadi setidaknya Anda kalau membuka rekening virtual, yang Anda lakukan adalah Anda cari dulu perasaan, oh ternyata kalau untuk instant execution seperti ini. Oh ternyata kalau untuk melakukan order secara pending seperti ini. Maka Anda jadi punya basic-basic yang baik. Nah, kalau Anda sudah memahami dari basic-basic tersebut dan Anda sudah cobain, dan bukan hanya dengerin saya, tapi setelah install Anda lihat, oh ini maksudnya dari si Ryan, bagian ini yang tepat dan lain sebagainya, Anda juga bisa mengambil referensi video-video saya yang sebelumnya mengenai pemahaman belajar Forex yang lebih basic. Itu adalah pemahaman market Forex, bukan Forex, itu Forex ya. Ini ada videonya, Anda bisa coba cek. Lalu bagaimana cara open and set up demo account, karena saya selalu bilang bahwa jangan pernah trading virtual, di mana trading virtual pakai 5.000 US, tapi Anda ternyata setor cuma $500 di market real. Itu exposure-nya beda. Jadi lebih baik kalau 5.000 US adalah setup demo account-nya, nanti ketika real-nya juga 5.000 US. Harus begitu. Oh, tapi saya nggak punya sebanyak itu. Bukannya bisa membuka akun real $100. Betul. Oleh karena itu, adjust virtual account Anda, demo account Anda sesuai dengan uang yang akan Anda depositkan. Agar apa? Agar sama feel-nya. Ingat, di awal saya tadi bilang bahwa yang namanya trading Forex itu beda dengan Anda menggunakan virtual trading pada saham. Kalau virtual trading pada Forex, yang Anda lakukan pada virtual itu 99.99% sama menyerupai dengan akun real. Sedangkan pada trading saham itu tidak sama bagian dari market ordernya. Ada sedikit perbedaan karena dalam bid and offer dari market saham itu biasanya terdapat yang namanya bid dan offer yang bergeser. Kalau Anda membelinya melalui virtual biasanya terjadi instant execution. Justru di situ yang jadi masalah dalam Anda transaksi pada pasar saham. Oke, referensi video selanjutnya adalah pemahaman margin dan leverage. Itu juga ada di berapa minimum modal trading Forex yang aman, ya. Lalu order dan pending order, Anda juga bisa ambil video yang strategi trading Forex. Ada 4 strategi itu, ada beli murah, jual mahal, beli murah, beli mahal, jual lebih mahal, beli murah, jual murah, beli lebih murah lagi. Nah, itu ada 4 strategi, Anda juga bisa lihat. Sehingga apa? Dengan Anda menyatukan puzzle ini, Anda bisa menjadi pemula yang sudah menguasai basicnya.
Saya juga ingat loh, waktu saya pertama kali belajar forex, saya juga order mah karena saya datang dari pelaku saham gitu ya. Order begini mah nggak usah dipelajarin, orang tinggal pencet doang. Nanti dulu. Ini ketika dipencet Anda sudah langsung tanda kutip ngutang. Berarti beda dengan yang namanya beli saham. Kalau salah beli saham, satu lot adalah taruhannya satu lot Anda. Tapi kalau beli transaksi derivatif, Anda salah pencet sekali, taruhannya seluruh akun Anda. Jadi beda sekali akibat margin itu. Oke? Nah, kita akan lanjut di minggu depan. Part kedua, apa itu intermediate. Dan saya harap Anda setelah menonton video ini, mengakses video yang lain dan juga membuka akun agar Anda bisa merasakan apa yang saya maksud dan juga mempraktekkan. Dan silakan Anda membuka akun di okta.id, di mana seluruh video pembelajaran forex di channel ini selama ini disupport oleh okta.id, di mana okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan terdaftar di regulator di Indonesia. Semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert.